Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Noval Maulana, MPM 23210052 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat squeeze effect. Yang pertama itu ada peristiwa penyesuaian. Peristiwa yang memberikan bukti tambahan atas kondisi yang sudah ada pada tanggal neraca. Karena kondisi penyebabkannya sudah eksis di tanggal laporan keuangan, maka laporan keuangan wajib disesuaikan. Auditor harus meminta klien untuk mengoreksi angka-angka neraca, laba rugi, dan catatan terkait agar mencerminkan kondisi sebenarnya per tanggal neraca. Yang kedua itu ada peristiwa non penyesuaian. Adalah peristiwa yang menunjukkan kondisi yang baru timbul setelah tanggal neraca, karena kondisi penyebabnya belum ada saat tanggal neraca, maka tidak boleh mengubah angka di laporan keuangan. Namun jika dampaknya material, peristiwa ini wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan agar penggunaan laporan tidak salah mengambil keputusan. Saya Dani Andika, MPM 23210053 akan membahas klasifikasi dan contoh peristiwa kemudian atau subsequent events. Berdasarkan standar audit SA 560, peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, termasuk fakta baru yang diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor diterbitkan. Perbedaan utama ditentukan berdasarkan apakah peristiwa tersebut mengkonfirmasi kondisi yang sudah ada sebelum tanggal laporan keuangan atau merupakan kondisi baru yang muncul setelahnya. Contohnya adjusting event tipe 1 versus non adjusting event tipe 2. Adjusting event versi 1, penyelesaian perkara hukum, kebangkrutan pelanggan besar, penurunan nilai persediaan, dan penentuan bonus karyawan. Dan sedangkan yang kedua, non adjusting event, bencana alam, kebakaran pabrik, akuisisi perusahaan, penerbitan sekuritas baru, penurunan nilai pasar saham. Tanggung jawab auditor dalam peristiwa kemudian. Auditor wajib melaksanakan prosedur audit hingga tanggal laporan auditor, mengidentifikasi peristiwa kemudian untuk tipe 1, memasukkan manajemen, melakukan penyesuaian jurnal pada laporan keuangan untuk tipe 2, mengevaluasi materialitas peristiwa dan memastikan pengungkapan memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nitya dengan MPM 23210054. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tujuan pemeriksaan sequence event. Tujuan pemeriksaan sequence event adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan tetap menyajikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Tujuan utamanya meliputi: yang pertama ada mengetahui adanya peristiwa penting setelah tanggal neraca. Auditor memeriksa apakah ada kejadian setelah tanggal neraca yang perlu disesuaikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, ada memastikan piutang dapat ditagih. Jika setelah tanggal neraca pelanggan melunasi piutang, maka hal tersebut menjadi bukti bahwa piutang tersebut masih dapat ditagih. Yang ketiga, ada memastikan kebenaran barang dalam perjalanan. Auditor memastikan bahwa barang yang dicatat sebagai barang dalam perjalanan benar-benar belum diterima perusahaan pada tanggal neraca. Yang keempat, memastikan kewajiban perusahaan sudah benar. Auditor memeriksa apakah utang dan beban yang masih harus dibayar memang merupakan kewajiban perusahaan yang akan dilunasi di masa mendatang. Yang kelima, memastikan tidak ada utang yang belum dicatat. Pemeriksaan dilakukan agar seluruh kewajiban perusahaan telah dicatat secara lengkap dalam laporan keuangan. Saya Dara Fitri dengan MPM 231005. Ini saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaan sequence event. Yang pertama, memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca. Caranya sekali, buku pengeluaran kas dan pengeluaran umum. Contohnya saat pembayaran utang pada Januari untuk pembelian barang tahun sebelumnya. Auditor memeriksa apakah utang tersebut sudah dicatat per 31 Desember. Yang kedua, memeriksa pemeriksaan kas setelah tanggal neraca. Contohnya itu ada pelunasan piutang pada Januari atas penjualan kredit tahun sebelumnya. Auditor memeriksa apakah piutang sudah dicatat per 31 Desember. Yang ketiga ada memeriksa bukti penerimaan
barang sudah tanggal laporan kondisi keuangan neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit labor. Yang keempat, periksa audit pengeluaran barang sudah tanggal laporan kondisi keuangan neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit. Yang kelima, ada periksa atau pembelian atau penjualan. Selanjutnya ada menurut PSH penolakan tanggal otoritas untuk kerja dan kita mengungkapkan tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit pada dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Jika entitas menerima informasi setelah periode laporan tentang kondisi yang ada pada maka entitas mengungkapkan pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi tersebut. Peristiwa dan penyesuaian setelah periode pelaporan. Jika peristiwa penyesuaian setelah pelaporan periode pelaporan berdampak material, entitas mengungkapkan A. Sifat peristiwa, B. Entitas atas dampak keuangan atau kenyataan bahwa estimasi tersebut tidak. Perkenalkan, nama saya Delvia Bukan Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian pemeriksaan akuntansi. Penyelesaian pemeriksaan akuntansi merupakan tahap akhir dalam proses audit yang bertujuan untuk menarik kesimpulan atas seluruh prosedur yang telah dilakukan. Pada tahap ini, auditor mengevaluasi bukti audit yang diperoleh untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar. Hasil akhir dari proses ini adalah pemberian opini auditor. Kedua, ada tujuan. Tahap akhir bertujuan memastikan audit sudah dilakukan dengan baik dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa hal yang ingin dicapai yaitu pertama, audit selesai sesuai prosedur. Dua, bukti audit cukup dan layak. Tiga, dasar penentuan opini jelas. Proses penyelesaian dalam tahap ini, auditor melakukan beberapa langkah penting yaitu pertama, review kertas kerja audit. Dua, evaluasi bukti audit. Tiga, tinjau kejadian setelah tanggal neraca. Semua proses ini memastikan hasil audit akurat dan dapat dipercaya. Jenis opini audit. Berdasarkan hasil evaluasi, auditor akan memberikan opini terhadap laporan keuangan. Opini tersebut dapat berupa wajar tanpa pengecualian, berupa laporan keuangan dianggap sudah sesuai standar. Wajar dalam pengecualian jika terdapat beberapa hal yang dikecualikan. Tidak wajar jika terdapat kesalahan material atau tidak memberikan pendapat apabila auditor tidak memperoleh bukti yang cukup. Saya Delvianti dengan NPM 23210047. Ingin melanjutkan presentasi yaitu mengenai pelatihan right issue. Perusahaan membutuhkan tambahan dana untuk memperluas usahanya dapat memperoleh dana melalui beberapa cara, seperti meminjam ke bank, menerbitkan obligasi, atau menjual saham kepada masyarakat. Apabila perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat, maka perusahaan tersebut disebut telah melakukan go public. Right issue merupakan salah satu cara perusahaan yang sudah go public untuk memperoleh tambahan modal dengan memberikan hak terlebih dahulu kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan perusahaan. Emiten dan emisi saham. Perusahaan yang menjual saham kepada masyarakat disebut emiten. Proses penjualan saham kepada masyarakat disebut emisi saham. Melalui emisi saham, perusahaan memperoleh dana segar yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional maupun ekspansi usaha. Dana yang diperoleh tidak perlu dikembalikan seperti pinjaman bank, sehingga menjadi salah satu sumber pendanaan yang menarik bagi perusahaan. Selanjutnya ada persyaratan go public. Sebelum melakukan penawaran saham kepada masyarakat, perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu pertama, perusahaan harus transparan mengenai kondisi keuangan dan kegiatan operasional. Yang kedua, sistem akuntansi dan pengendalian internal harus memadai. Yang ketiga, kondisi keuangan perusahaan harus baik. Yang keempat, menyiapkan prospektus. Yang kelima, memiliki clearance dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang keenam, tidak memiliki masalah hukum yang sedang diproses di pengadilan. Perkenalkan, nama saya Devina Geraldine akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan judul materi tujuan pemeriksaan proses right issue.
Tujuan yang pertama adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Yang kedua, memastikan keabsahan proses penerbitan saham. Yang ketiga, memastikan pengguna dana sesuai rencana. Yang keempat, ada menilai efektivitas pengendalian internal. Yang kelima, ada melindungi hak pemegang saham. Dan yang terakhir, mendeteksi potensi penyimpangan. Nah, jadi intinya dari tujuan ini adalah tujuan utamanya pemeriksaan proses right issue adalah memastikan bahwa penerbitan saham baru dilaksanakan secara legal, transparan, akurat, sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dana yang diperoleh digunakan sebagaimana mestinya sehingga kepentingan perusahaan dan pemegang saham tetap terlindungi. Saya Desi Purnamasari, NPM 23210059. Peraturan Bapepam LK yang menyangkut proses ringsi isu. Bapepam LK telah mengeluarkan beberapa surat keputusan yang berkaitan dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau ring isu. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi perusahaan yang akan menerbitkan saham baru melalui mekanisme ring isu. Yang pertama, keputusan Ketua Bapepam LK nomor KEP 26 PM 2003. Keputusan ini mengatur tentang hak memesan efek terlebih dahulu. Lampirannya berupa peraturan nomor 9D1 yang berisi ketentuan mengenai hak pemegang saham untuk memesan efek terlebih dahulu sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Tujuan peraturan ini adalah melindungi hak pemegang saham lama, memberikan kesempatan yang sama kepada pemegang saham untuk mempertahankan kepemilikannya, mengatur tata cara pelaksanaan HMETD. Yang kedua, keputusan Ketua Bapepam LK nomor KEP 08 PM 2000. Keputusan ini mengatur pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Lampiran berupa peraturan nomor 9D2. Peraturan ini menjelaskan bentuk dokumen pendaftaran yang harus disampaikan perusahaan, informasi yang wajib diungkapkan dalam proses ring-issue, ketentuan administrasi yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan penerbitan efek. Perkenalkan, nama saya Desmond Ramadan, SKM 23210060. Di sini saya ingin membawakan materi tentang audit prosedur atas proses right issue. Yang pertama, pengertiannya yaitu adalah penerbitan saham baru yang ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama sesuai proporsi kepemilikan untuk memperoleh tambahan modal perusahaan. Tujuannya yaitu yang pertama, memastikan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal dan ketentuan internal perusahaan. Yang kedua, memastikan penerima dana dicatat secara lengkap dan akurat. Yang ketiga, memastikan hak pemegang saham terlaksana secara adil dan transparan. Yang keempat itu mengidentifikasi potensi kesalahan, kecurangan atau ketidakpatuhan. Selanjutnya yaitu tentang tahapannya. Yang pertama itu pemeriksaan dokumen, yang kedua pengujian kepatuhan, yang ketiga pengujian transaksi, dan yang terakhir pelaporan hasil audit. Selanjutnya yaitu audit output, yakni keyakinan bahwa proses right issue telah dilaksanakan secara sah, akurat, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya Desti Amelia, NPM 2321 0061